Jadi ketika Anda berzakat kepada ustadz, kepada ulama, itu bukan karena ustadz tadi rumahnya gubuk gitu, sepeda aja nggak punya, itu sih bukan sabilillah, itu mungkin bisa miskin gitu. Tapi karena dia ustadznya, tapi ustadz yang jadi ustadz tidak untuk memperkaya diri sendiri. Berharap pengertian dari umat ini susah sekali. 500.000 untuk hidup 30 hari. Makan 3 kali. Coba ente bagi sendiri. Yang matematikanya dapat nilai 100 tuh. Ya, duit 500.000 untuk makan 30 hari. Sehari berapa? Makanya model apa? Jadi sekali lagi, jangan ya, sebab kadang ada yang masih ngeyel gitu. Ya. Masih banyak yang kemudian pakainya logika. Ini persoalan agama yang aturannya sudah jelas. Kalau Anda kantor dengan logika, Anda mengaku sebagai nabi walaupun mulutnya tidak ngomong aku nabi. Nggak boleh. Hal-hal yang sholat, puasa, zakat, haji, itu ranah ulama. Kayak saya ibaratnya. Mau pulang ke Palembang nggak punya ongkos, gitu loh. Lalu ada Baitul Mal. Ada dana zakat di sana. Saya berhak minta untuk ongkos ke Palembang. Walaupun di Palembang, rumah saya harganya miliaran. Nah, ini babus zakat. Ranahnya adalah ranah agama. Walaupun Anda ketua masjid, walaupun Anda ketua musola, walaupun Anda RT, RW, Kades, kalau tidak punya pengetahuan soal zakat, distribusi zakat, Anda nggak boleh ikut campur. Anda menyesatkan umat. Karena dalam zakat itu, ketika Anda harus mengeluarkan, lalu Anda mengeluarkannya tidak ke salah satu daripada 8 kelompok, zakat Anda tidak sah. Kalau zakat Anda tidak sah, maka Anda belum berzakat. Seperti Anda sholat di masjid berjamaah. Sholat apa saja. Lalu ada syarat atau ada rukun dari sholat itu. Atau ada yang membatalkan sholat. Semuanya syarat terputus satu. Lagi sholat, tengah-tengah sholat, kentut ibaratnya. Ya, maka langsung batal. Nggak boleh diteruskan karena nggak sah. Atau syaratnya lengkap, tapi ada satu rukun yang tidak ada kerjakan. Belum ruku langsung sujud. Ya. Diteruskan. Salah. Maka tidak sah sholat. Walaupun berjamaah di masjid. Walaupun imamnya kiai besar gitu loh. Tetap tidak sah sholat itu. Karena tidak sah, maka tidak dapat derajat 25 atau 35 derajat dibandingkan sholat sendiri. Karena tidak sah. Nah, dalam zakat juga begitu. Anda sudah mengeluarkan sesuai dengan ukurannya 3 kilo sebenarnya. Ya. Tapi sayang, Anda berikan kepada orang yang bukan salah satu daripada 8 kelompok. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Kemarin Anda memberi zakat fitrah kepada si fulan. Anda memberi zakat fitrah ke fulan itu dasarnya apa? Apa fulan itu fakir? Apa fulan itu miskin? Apa fulan itu amil? Apa fulan itu mu'allaf? Apa si fulan itu budak yang sedang memerdekakan, membayar, menebus dirinya kepada tuannya secara nyicil gitu.
atau si fulan itu banyak hutangnya, baik hutang pribadi maupun hutang untuk kemaslahatan umum. Apa si fulan itu fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Apa si fulan itu ibnu sabil, orang Palembang, ada di Puding, mau pulang ke Palembang nggak punya bekal, itu namanya ibnu sabil. Nah, ketika orang yang kemarin Anda beri tidak satu pun bersifatan dengan sifat yang 8 ini, zakat Anda tidak sah kemarin itu. Karena Anda tidak memberikannya kepada mustahiknya. Nah, kalau zakat fitrah Anda tidak sah, berarti Anda belum zakat fitrah. Kalau Anda belum zakat fitrah, puasa Anda tergantung-gantung. Gitu. Ini perlu tahu. Oleh karena itu, ini ranah ulama. Jangan tanya kepada RT yang bukan ulama, jangan tanya kepada RW yang bukan ulama, jangan tanya kepada kades yang bukan ulama, jangan tanya kepada kepala atau ketua masjid, ketua musola yang bukan ulama, karena akan menyesatkan. Persoalannya itu bukan masalah beras 3 kilo, bukan. Anda berzakat sah atau tidak. Itu yang jadi persoalan. Mulanya lebih baik tingkat desa, ya entah dikepalai komandoi masjid jami, bikin baitul mal, bikin lembaga keuangan, ya untuk tadi menampung devisa-devisa yang dari keagamaan, dari zakat mal, zakat badan, kifarat, gitu loh, kifaratul yamin. Berapa banyak orang mengatakan demi Tuhan, aku tidak melakukan itu, padahal dia melakukan. Itu namanya sumpah palsu. Kena kifarat itu. Ya, ngasih makan 10 orang miskin. Kalau satu orang 50.000, 500.000. Anda cari orang miskin di Puding nggak ada. Apalagi fakir nggak ada. Ya, walaupun saya belum survei nggak ada. Fakir dalam bab zakat itu butuh 10.000, nggak punya sama sekali. Kalaupun punya 2.000, itu namanya fakir. Minus 8.000. Sedangkan miskin itu butuh 10.000, dia punya 5.000. Ini klaim fakir dan miskin. Karena setiap asnaf itu, setiap sinful itu lain-lain gitu loh. Ya. Jadi kalau fakir itu orang butuh 10.000, 1.000 aja nggak punya. Kalaupun punya 2.000 gitu loh, masih minus. Banyak gitu loh, separuh lebih. Itu namanya fakir. Miskin itu butuh 10.000, punya 5.000. Kadang sampai 6.000, 7.000, tapi masih minus gitu loh. Belum penuh 10.000, itu namanya miskin. Sedangkan amil nggak ada. Amil itu bukan hari ini dibentuk untuk malam selesai, nggak. Amil itu orang kalau sekarang pegawai Menkyu gitu loh. Orang yang bekerja di Menteri Keuangan itu amil, yang mengumpulkan devisa negara ya, untuk nanti APBN dan seterusnya. Mu'alaf itu tidak bicara fakir miskin, meskipun dia punya lahan ribuan hektar sawitnya tuh, dia baru masuk Islam. Anda boleh bawa zakat fitrah itu kepada yang bersangkutan, ketok pintunya, Pak atau Om, ya. Anda sebagai mu'alaf karena baru sebulan 2 bulan masuk Islam, bukan setahun 2 tahun, bukan. Ya, kalau sudah tahunan bukan mu'alaf lagi. Nanti sahabat mu'alaf semua kalau begitu. Ya. Masih bulan-bulanan gitu. Itu namanya mu'alaf. Bawa, walaupun tadi hartanya luar biasa, Anda bawa beras 1 kantong. Mama. Ya. Ini zakat fitrah saya, tolong terima. Kalau mu'alaf itu ngerti, dia akan terima kasih. Saya kaya. Tapi dia tahu bahwa Allah memberi bagian zakat untuk mereka itu bukan masalah mereka butuh, tapi ini soal perhatian umat Islam, soal pengakuan umat Islam yang bukan mu'alaf terhadap dirinya. Jadi semacam welcome gitu, ya, where, ya, sama mu'alaf tadi.
Dan mualaf yang baik tentu terima, alhamdulillah. Gitu loh. Walaupun nanti dia masuk kamar ngambil duit sekebet gitu. Ini hadiah buat kamu gitu loh. Ya. Ini jadi peraturannya begitu. Kemudian kalau budak juga nggak ada. Siapa di antara kita yang sedang mencicil kemerdekaan kita kepada orang lain? Kan nggak ada. Ya. Walaupun hukumnya tetap ada, tapi orangnya nggak ada. Nah, ghorimin ini banyak. Ya, kalau ghorimin pribadi, kadang mereka bisa masuk fakir dan miskin. Mungkin dia punya rumah. Rumah harganya 100 juta. Mungkin dia juga punya mobil. Mobil juga harganya 200 juta. Ya. Ada 300 juta berarti. Tapi utangnya 500 juta. Minus 200 yuk. Itu namanya ghorimin. Apalagi ghorimin yang berkaitan dengan tempat-tempat ibadah. Ya kan? Saya ketua masjid atau ketua musola. Ya. Kan nggak ada masjid utang sama toko bangunan nggak ada. Ya. Musola ngutang juga nggak ada. Bismi masjid, bismi musola kan nggak ada. Saya yang berani. Masjid nggak punya duit. Ya. Pegang duit juga nggak. Yang bertanggung jawab mungkin ketuanya gitu loh, atau salah satu pengurus yang lain bendaharanya. Ya. Cuma kalau Anda mau bangun masjid jangan ngandelkan itu. Jangan nanti ya bayarnya kalau apa dapat zakat jangan gitu. Ya. Nanti pas masjid yang udah kelar gitu, nggak ada orang zakat sama Anda, bayarnya gimana? Tak gitu musola. Kan nggak enak. Kita sholat, musola ini masih punya utang gitu loh. Ya. Tapi walaupun sedikit banyak kita mesti tahu. Gitu. Itu tamlik dulu. Langsung buat masjid tidak boleh. Langsung buat musola juga tidak boleh. Mulainya masjid musola jangan keluarin amplop gitu loh. Zakat buat masjid itu nggak sah. Itu penyesatan namanya. Ditamlik. Siapa yang bertanggung jawab di musola ini? Yang toko bangunan nagih sama dia. Nah, ditamlik untuk dia. Terima dia. Andai kata utangnya 25 juta, dapat zakatnya kemudian 50 juta. Bayari utang 25 juta. Lalu yang 20 juta terserah dia. Orang punya dia kok, kan gitu. Ya. Kan dia menerima tamlik. Ya. Karena kita nggak boleh langsung ini zakat buat musola, buat bayar utang ya. Nggak boleh itu. Itu mulainya perlu alami. Perlu kejujuran. Ya. Yang repot ini kalau nggak jujur. Dapat dari zakat, ngelebih utangnya dibayar separuh. Meskipun tadi sah-sah saja orang punya dia. Ya kita zakat sama dia karena dia gharini, minal gharini. Ya, sah-sah saja. Nah, itu. Kemudian wafi sabilillah. Wafi sabilillah makna yang pertama dan disepakati itu orang yang pergi ke medan perang. Ya. Tapi Indonesia kan tidak dalam perang. Maka ada yang membawanya kepada asatid, kepada para kiai, para ulama. Ulama itu, kiai itu, ustadz itu menerima zakat bukan karena fakir miskinnya, bukan. Anda mesti ngerti itu. Jadi ketika Anda berzakat kepada ustadz, kepada ulama, itu bukan karena ustadz tadi rumahnya gubuk gitu, sepeda aja nggak punya, itu sih bukan sabilillah. Itu mungkin bisa miskin gitu. Tapi karena dia ustadznya. Tapi ustadz yang jadi ustadz tidak untuk memperkaya diri sendiri. Ditanya sama satu orang itu, santrinya berapa? Sebulan berapa bayarnya? Ya. Zaman sekarang kan luar biasa. Kadang kita susah, mengerti aja susah. Ya. Berharap pengertian dari umat ini susah sekali. 500.000 untuk hidup 30 hari. Makan 3 kali. Coba ente bagi sendiri. Yang matematikanya dapat nilai 100 tuh. Ya, duit 500.000 untuk makan 30 hari. Sehari berapa? Makanya model apa? Bayangkan.
Kan mending kalau kemarin fitrah, ente ke kayu besi semua. Dapatlah harus 5 ton beras gitu. Ya. Tidak dimakan sendiri. Santrinya lebih dari 30. Orangnya lagi belajar agama. Jadi sekali lagi, jangan ya, sebab kadang ada yang masih ngeyel gitu. Ya. Masih banyak yang kemudian pakainya logika. Ini persoalan agama yang aturannya sudah jelas. Kalau Anda kantor dengan logika, Anda mengaku sebagai nabi walaupun mulutnya tidak ngomong aku nabi. Nggak boleh. Hal-hal yang sholat, puasa, zakat, haji, itu ranah ulama. Jadi kalau kadesnya ulama, oke, keulamaannya. RT-nya ulama, oke, ke RT-annya. Ketua masjidnya ulama, oke, itu keulamaannya. Pasti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pakai logika. Inti zakat fitrah ke musola, ke masjid, bawa 1 kantong. Tahu-tahu malam-malam dibagi masjid, dibagi apa namanya, musola, dapat 2 kantong, 3 kantong. Itu tukaran sewa. Malah tadi kayak orang mancing. Gitu. Keluar 1 dapat 2 gitu. Dan Anda terima itu, Anda nggak sah zakat fitrahnya kemarin. Artinya Anda belum zakat. Ya. Puasa Anda, pahalanya itu terkatung-katung gitu. Mu'allak bainas sama'i wal ardh. Karena fungsi daripada zakat fitrah, Nabi mewajibkannya kepada umatnya itu agar memuluskan ya ibadah puasa kita. Jadi hati-hati. Ya, jangan ngomong, Ustadz udah kaya. Ustadz itu menerima zakat bukan dari fakir miskin. Pasalnya itu, ayatnya itu bukan dari fakir miskin, bukan. Tapi dari wafi sabilillah. Kayak saya ibaratnya, mau pulang ke Palembang nggak punya ongkos, gitu loh. Lalu ada Baitul Mal, ada dana zakat di sana. Saya berhak minta untuk ongkos ke Palembang, walaupun di Palembang rumah saya harganya miliaran. Ya. Di laci lemari saya ada puluhan juta. Tapi saya saat di Puding itu memang nggak punya zat, nggak punya apa namanya, ongkos. Jadi bukan karena saya di Palembang kaya, bukan. Tapi wabnisa ibnu sabilnya. Ini cara istidlal, istimbatnya begitu. Jangan nanti ada tokoh masyarakat yang nggak mengerti agama, lalu tadi nggak usah, Ustaz kan udah pakai mobil, masa terima zakat? Nah itu lolo namanya. Ya, tokoh masyarakat yang lolo, kata orang Palembang lolo, buya. Ya. Jadi bukan fakir miskin Ustaz itu ukurannya, tapi wafi sabilillah. Ya. Jadi masing-masing ada apa namanya, ada porsinya gitu. Ya. Nah sekarang yang prioritas itu fuqara masakin, hamil kalau ada, mu'allaf, itu 4 prioritas. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i 8 asnaf kalau ada itu harus dapat semua. Ya. Tapi kalau barangnya sedikit, pasti ada skala prioritas. Ada fakir dan kemudian disebut pertama dan kedua. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masa. Lalu baru wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Semuanya muta'addi bi'ilah. Ya. Yang keempat nanti pakai fi gitu loh. Wa fir riqab. Ya. Wal gharimi. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu non prioritas. Itu mulanya ini sekali lagi ranah ustaz, ranah ulama. Jangan lagi terpincut, tergoda oleh tadi harta yang tidak seberapa. Kesalahan untuk diri kita sendiri saja itu amat sangat berbahaya, apalagi menyesatkan umat. Dan Anda yang zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah,
Anda bukan tergolong dari 8 asnaf itu, ketika dikasih oleh siapapun bismi zakah, jangan Anda terima. Atau boleh Anda terima, tapi Anda berikan kepada orang, jangan dimakan. Ya, itu haram. Ketika Anda bukan fakir, Anda bukan miskin, Anda bukan amil, Anda bukan mu'allaf, Anda bukan rikot, Anda bukan gharimi, Anda bukan wafi sabilillah, Anda bukan ibnu sabil, Anda makan itu haram hukumnya. Sudah haram, zakat fitrah yang Anda keluarkan juga tidak sah. Jadi harus iadah, harus nggak boleh. Anda tahu bahwa Anda amanatkan kepada Ustaz Suhaimi Sumam. Lalu Anda tahu Ustaz Suhaimi itu memberikannya bukan kepada asnaf samania. Anda harus mengulangnya. Ustaz Suhaimi berkhianat. Atau Anda berikan langsung. Anda kira dia fakir miskin. Setelah tadi zakat diterima oleh yang bersangkutan, ada informasi kepada Anda bahwa orang yang Anda kasih zakat tadi kaya. Anda harus iadah, harus mengeluarkan. Kalau dalam bentuk uang, mal ibaratnya 500.000, keluarkan lagi 500.000. Karena mustahil Anda minta kembali, bisa ribut itu. Aku salah, aku pikir kau buntu, gitu. Aku pikir kau miskin, ternyata kau kaya, gitu loh. Ya, kembalikan buat zakat aku 500, ribut mereka. Udah habis buat makan apa di restoran ibaratnya itu. Ya. Atau beras 3 kilo, coba kantong yang tadi mana, kembali lagi, bisa ribut. Maka jalan yang tidak ribut adalah mengulang kembali.